Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, video kali ini akan mengulas rangkuman ijtihad Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang kedudukan manusia di akhirat dari kitab Tabaqatul Muqallafin wa Maratibuhum fil Akhirah. Itu dengan mempelajarinya, kita berharap dapat mengukur diri dan bermuhasabah untuk memperkuat harapan kita agar kelak Allah akan memasukkan kita ke dalam kelompok yang selamat dengan cara memacu amal-amal soleh kita di dunia. Nah, sahabat muslim, langsung saja kita bahas 18 tingkatan manusia di akhirat. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, peringkat yang pertama adalah ulul azmi, yaitu peringkat tertinggi di akhirat, yaitu peringkat risalah. Mereka adalah para nabi dan rasul ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Allah berfirman, Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Dan penutup para rasul yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Peringkat yang kedua adalah Nabi dan Rasul. Mereka berjumlah 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran selain para ulul azmi. Mereka adalah Adam, Idris, Hud, Lut, Salih, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Harun, Yunus, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, dan Yahya. Tingkatan mereka sesuai keutamaan mereka masing-masing. Peringkat yang ketiga adalah para nabi dan rasul yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Mereka tidak diutus kepada umatnya masing-masing, namun mereka memiliki nubuwah atau kenabian dan tidak memiliki risalah. Allah mengistimewakan mereka dengan memberikan wahyu dan mengutus para malaikatnya kepada mereka. Jumlah mereka mencapai ratusan ribu lebih, sebagaimana hadis dari Abu Dzar. Peringkat yang keempat adalah pewaris para rasul dan pengganti mereka di masing-masing umatnya, yaitu para sahabat. Allah berfirman, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, sahabat muslim, pada ayat ini, peringkat siddiqiyah disandingkan dengan peringkat nubuwah. Siddiqiyah adalah ulama Rabbani yang memiliki ilmu yang mendalam. Mereka adalah pengganti Rasul, wali Rasul, partai Rasul, orang-orang pilihan Rasul, penjaga Rasul, dan kelompok yang dijamin selalu berada di dalam kebenaran. Nah, siapa lagi jika bukan para sahabat yang mulia? Kemudian peringkat yang kelima, yaitu para pemimpin yang adil. Karena merekalah perjalanan manusia menjadi aman, dunia menjadi tentram, orang lemah mendapat pertolongan, orang zalim akan terhina, orang takut merasa aman, hukum Allah ditegakkan, kerusakan dimusnahkan, amar ma'ruf nahi mungkar, sunnah ditegakkan, bid'ah dihancurkan. Untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah tangan kanan Ar-Rahman pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang adil berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat di sebelah kanan Ar-Rahman. Dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu mereka yang adil dalam pemerintahannya, keluarganya, dan jabatan yang diamanahkan kepada mereka. Kemudian peringkat yang keenam, yaitu mujahidin yang berjihad di jalan Allah. Mereka mendapat keutamaan yang tinggi karena beratnya beban yang mereka pikul. Mereka meninggalkan kesenangan dunia, harta, istri, dan anak-anak mereka. Medan jihad yang sulit dan tidak mengenakan, perjalanan yang sangat meletihkan, panas menyengat, dingin menusuk, musuh yang sangat menakutkan, kelebatan pedang, desingan peluru, cabikan dan tusukan tombak, dan berbagai suasana menegangkan. Hingga medan ini hanya dihuni oleh mereka yang benar-benar memiliki azam dan iman yang tinggi. Allah menjanjikan 100 derajat di surga yang jarak antara 1 derajat dengan derajat yang lainnya seperti langit dan bumi. Mereka akan dinikahkan dengan 72 bidadari, disematkan mahkota dari mutiara yakut, selamat dari fitnah kubur, pahalanya terus mengalir sampai kiamat, diampuni dosanya sejak tetesan darah pertama, dapat memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya dan masuk surga tanpa hisab. Berikut adalah peringkat yang ketujuh, yaitu ahlul ithar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain, bersedekah dan berlaku baik kepada manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan orang-orang yang dibantunya.
Mereka adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Mereka berinfak di waktu siang dan malam, pagi dan petang, di waktu lapang maupun sempit, sembunyi maupun terang-terangan. Mereka tidak pernah mengungkit pemberian atau melakukan sesuatu yang dapat menghapuskannya. Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian peringkat yang ke-8, yaitu orang-orang yang Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Mereka adalah orang-orang yang di samping mengerjakan sholat, puasa, haji, tilawah, i'tikaf, zikir, dan lain-lain, mereka juga sangat serius meningkatkan catatan amal perbuatan mereka, seperti amal jariah yang terus mengalir kepadanya walaupun dia telah kembali ke sisi Allah. Peringkat yang ke-9 adalah ahlun najat. Mereka adalah orang-orang yang hanya sebatas mengerjakan perintah yang wajib dari Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Mereka menjadi selamat karena Allah akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa kecil mereka disebabkan amal fardu yang dikerjakan dan dia tidak mengerjakan dosa besar. Allah berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Kemudian peringkat yang ke-10 adalah orang-orang yang mendapatkan karunia taubat dari Allah sebelum kematiannya. Mereka adalah orang-orang yang telah menzalimi diri dengan dosa-dosa besar, namun mereka menutup kehidupannya dengan taubatan nasuha. Peringkat yang ke-11, yaitu orang yang sekali waktu berbuat kebaikan, tapi waktu yang lain dia berbuat kejahatan. Mereka adalah orang-orang yang belum sempat bertaubat dari dosa dan kemaksiatan yang diperbuatnya. Akan tetapi, setelah ditimbang dosanya lebih ringan dari amal kebaikannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke surga. Allah berfirman, timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Kemudian peringkat ke-12, yaitu orang yang amal kebaikannya berimbang dengan keburukannya. Mereka adalah orang yang kejahatannya menghalanginya dari rahmat Allah dan kebaikannya tapi menghalanginya dari azab. Mereka terakhir masuk surga dari kelompok yang tidak kena api neraka. Selama penantian, mereka akan berada di Al-A'raf, yaitu di antara surga dan neraka. Allah berfirman, dan di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan neraka, ada batas. Di atas A'raf, itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyuruh kepada penduduk surga, Salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu. Kemudian peringkat yang ke-13, yaitu kelompok yang penuh dengan kemaksiatan dan sangat ringan timbangan amal kebaikannya. Mereka adalah orang yang akan masuk surga namun harus merasakan azab neraka disebabkan kemaksiatan mereka yang sangat banyak. Kemudian mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dimasukkan ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian peringkat yang ke-14, yaitu kelompok manusia yang tidak memiliki keimanan, tidak juga ketaatan, tidak kemaksiatan, tidak pula amal soleh. Mereka ini adalah orang gila, orang tuli, dan anak-anak orang musyrik yang meninggal di waktu kecil. Terhadap kelompok ini, para ulama itu berbeda pendapat tentang nasib mereka sewaktu kecil. Tentang bayi orang Islam, mereka sepakat bahwa dia akan masuk surga, sebagaimana firman Allah di Quran Surat At-Tur ayat 21. Sedangkan kedudukan bayi orang kafir, mereka berbeda pendapat, sehingga terjadi 8 pendapat. Namun pendapat yang paling mewakili dan mengakomodir seluruh dalil-dalil adalah pendapat yang menyatakan bahwa mereka nanti akan diuji lagi pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, ada 4 orang yang mengajukan protes kepada Allah pada hari kiamat. Orang tuli yang tidak bisa mendengar apapun, orang lanjut usia, orang bodoh, dan orang yang meninggal di masa fatrah, yaitu masa vakum antara dua rasul.
Orang tuli berkata, "Wahai Rabbku, sungguh Islam telah datang, namun aku tidak dapat mendengar sedikit pun tentangnya." Orang bodoh kemudian berkata, "Wahai Rabbku, sungguh Islam telah datang, namun anak-anak kecil melempariku dengan kotoran binatang." Kemudian orang lanjut usia berkata, "Wahai Rabbku, sungguh Islam telah datang, namun aku tidak dapat memikirkannya." Sedang orang yang meninggal di masa fatrah, dia akan berkata, "Wahai Rabbku, tidak ada utusan yang datang kepada kami." Lalu Allah mengambil sumpah mereka untuk taat kepadanya. Setelah itu, Allah kemudian mengutus malaikat kepada mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam neraka. Demi zat yang jiwaku yang berada di tangannya, jika mereka masuk ke dalam neraka tersebut, maka neraka tersebut menjadi sejuk dan menyelamatkan. Hukum ini juga berlaku bagi bayi orang kafir yang meninggal. Dengan demikian, jelaslah kedudukan mereka nanti di akhirat. Adapun orang gila yang sudah pernah berakal, maka hukum mereka adalah hukum sebelum mereka gila. Peringkat ke-15 adalah orang munafik dan zindik. Tempat mereka di tingkatan paling bawah dari neraka. Kemudian peringkat ke-16 yaitu pemimpin kafir, penyuruh kekafiran, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Siksa mereka adalah 2 kali lipat. Peringkat ke-17 adalah para pengikut kekafiran. Orang-orang kafir, bodoh, orang-orang musyrik, orang-orang yang taklid pada nenek moyang, kuburiyun, pengikut Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, mereka akan protes kepada pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian peringkat yang ke-18 adalah golongan jin kafir. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.